saya Aldi dosen dengan NIM akhir 21 dengan NIM akhir 226 akan mempresentasikan hasil proposal penelitian yang dikerjakan oleh saya Aldi dosen dengan NIM akhir 226 dan juga Raditya Santoso dengan NIM akhir 223. Oke. Jadi judul dari penelitian kami adalah pengaruh kebijakan dividen dan pertumbuhan penjualan pada agresivitas pajak dengan menggunakan komite audit sebagai moderasi. Jadi pertama latar belakang dinamika pajak, agresivitas pajak dan juga faktor pemicu di sektor energi, misalnya adalah pajak krusial bagi pembiayaan negara dan kesejahteraan rakyat, namun dipandang sebagai biaya yang signifikan bagi perusahaan. Nah, agresivitas pajak ini tuh merupakan strategi ataupun manipulasi bagi suatu perusahaan dalam mengoptimalkan laba, tapi dalam penerapannya menjadi isu serius di Indonesia dan berpotensi menurunkan pendapatan negara. Nah, sektor energi itu merupakan salah satu kontributor utama, yaitu menyumbang 68,78 triliun penerimaan PPh migas dalam rupiah pada tahun 2023. Nah, karena pentingnya peran ini, kebijakan dividen yang tinggi dan juga pertumbuhan penjualan yang signifikan itu dapat mendorong perusahaan untuk mengurangi beban pajak demi laba yang diharapkan investor, sehingga memerlukan kajian yang mendalam. Rumusan masalah. Ada beberapa inti dari rumusan masalah. Pertama, rumusan masalah pada penelitian itu mengidentifikasi indikasi bahwa kebijakan dividen dan pertumbuhan pajak itu memiliki potensi untuk mempengaruhi tingkat agresivitas pajak karena dapat menekan biaya pajak itu sendiri tadi. Selain komite audit, diperkirakan memiliki peran juga dalam memoderasi kebijakan audit dan mengubah hubungan tersebut antar variabel tersebut. Yang pertama, intinya adalah bagaimana pengaruh kebijakan dividen. Pertanyaan penelitian yang pertama itu adalah bagaimana kebijakan dividen terhadap agresivitas pajak, bagaimana pengaruh pertumbuhan penjualan terhadap agresivitas pajak. Lalu ketiga adalah bagaimana pengaruh kualitas audit terhadap agresivitas pajak. Keempat adalah apakah komite audit memoderasi pengaruh kebijakan dividen terhadap agresivitas pajak. Dan keenam, apakah komite audit memoderasi pengaruh pertumbuhan penjualan terhadap agresivitas pajak. Selanjutnya ada tujuan dan manfaat. Teman-teman, tujuan dari penelitian ini adalah analisis pengaruh secara langsung, yaitu menganalisis dampak kebijakan dividen terhadap agresivitas pajak, menganalisis dampak pertumbuhan penjualan terhadap agresivitas pajak, menganalisis dampak kualitas audit terhadap agresivitas pajak. Yang keempat adalah menganalisis hubungan antara kebijakan dividen dan juga agresivitas pajak, serta analisis hubungan antara pengaruh antara pertumbuhan dan juga penjualan agresivitas pajak. Adapun manfaat dari penelitian ini yaitu pertama adalah manfaat teoritis, yaitu mengembangkan literatur akuntansi dan juga keuangan serta referensi akademis untuk penelitian rencana pajak dengan perencanaan pajak di masa depan atau masa yang mendatang. Yang kedua adalah manfaat praktis, yaitu menyediakan wawasan bagi perusahaan untuk mengoptimalisasikan kebijakan untuk investor, untuk keputusan investasi dan konsultan dan layanan profesional yang lebih baik. Selanjutnya ada kajian literatur. Di teori agensi ini menguraikan bahwa hubungan kontekstual antara pemilik atau prinsipal dan juga manajer atau disebut agen dalam perusahaan. Lalu fokusnya adalah pada konflik kepentingan yang timbul akibat perbedaan tujuan dan asimetris informasi yang ada. Yang ketiga adalah manajer itu dapat bertindak demi keuntungan pribadi yang dapat menimbulkan masalah keagenan. Yang ketiga adalah teori mengenai kebijakan dividen dan agresivitas pajak. Teori ini menjelaskan hubungan antara kebijakan dividen dengan agresivitas pajak berdasarkan teori agensi dan juga tujuan penelitian. Teori agensi menjelaskan kebijakan dividen, pembagian laba kepada investor dapat memicu konflik kepentingan antara manajer dan pemegang saham yang menginginkan imbalan tinggi. Kedua, insentif pajak. Perusahaan dengan dividen yang tinggi itu terdorong mengurangi beban pajak demi menjaga ekspektasi investor dan mendorong keputusan pajak yang lebih agresif untuk memaksimalkan laba. Yang terakhir, konfirmasi berdasarkan riset penelitian yang dilakukan oleh Solikin dan Slamet tahun 2022 dan Abdel et al. 2021 menunjukkan bahwa dividen tinggi berkorelasi positif terhadap agresivitas pajak, berfungsi sebagai strategi pajak yang agresif. Selanjutnya ada teori pertumbuhan penjualan dan juga agresivitas pajak. Hubungan positif itu terkonfirmasi, yaitu menganalisis dampak pertumbuhan penjualan terhadap agresivitas pajak melalui
perspektif teori stakeholder dan juga data empiris. Nah, dampak pertumbuhan penjualan pada agresivitas pajak. Pertumbuhan penjualan mencerminkan peluang keuntungan di masa depan yang seringkali itu diikuti dengan peningkatan laba perusahaan. Jadi berbanding lurus antara pertumbuhan penjualan dan juga laba perusahaan. Nah, kondisi ini mendorong manajemen untuk mengadopsi strategi penghindaran pajak dan guna mengurangi beban pajak yang meminimalkan penghasilan pajak karena kena pajak. Karena pertambahan penjualan tentunya akan menambah laba, dan laba yang lebih besar tentunya akan terkena pajak yang lebih besar. Oleh karena itu, hal ini juga memicu perusahaan untuk melakukan agresivitas pajak. Pertama, ada teori pemangku kepentingan. Perusahaan itu dituntut memenuhi harapan sebagian pihak, termasuk memberikan keuntungan bagi pemegang saham. Tekanan itu dapat memotivasi praktik agresivitas pajak. Bukti empiris dapat dilihat dalam studi yang dilakukan oleh Savitri dan juga Darmayanti 2021 serta Wahid 2021 secara konsisten menunjukkan bahwa pertumbuhan penjualan ini memiliki hubungan positif dengan agresivitas pajak. Selanjutnya, ada peran komite audit. Komite audit di sini berperan sebagai fungsi komite audit dalam pengawasan kebijakan pajak dan juga efektivitasnya sebagai variabel moderasi. Manfaat dan fungsi utamanya adalah sesuai dengan POJK nomor 55 tahun 2015, komite audit itu mengawasi kinerja, kepatuhan, dan strategi pajak. Membutuhkan anggota dengan kompetensi akuntansi dan juga keuangan. Lalu pengaruh pada agresivitas pajak. Pengawasan komite audit itu memiliki pengawasan yang ketat dalam membatasi potensi agresivitas pajak melalui pemantauan kepatuhan manajerial terhadap peraturan yang berlaku. Selanjutnya, peran moderasi komite audit adalah berfungsi sebagai variabel moderasi yang memperkuat dan juga memperlemah hubungan antara kebijakan dividen dan penjualan dan juga agresivitas pajak dalam penelitian ini. Nah, kemudian ada faktor efektivitas. Komite audit ini berperan sebagai efektivitas pengawasan dan juga meningkatkan efektivitas dalam pengawasan dengan jumlah dan kompetensi anggota, meskipun riset menunjukkan tantangan dalam optimasi peran ini. Hipotesis penelitian. Dalam subbab ini kita akan merumuskan hipotesis terkait pengaruh kebijakan dividen, pertumbuhan penjualan, dan moderasi dan komite audit sebagai moderasi terhadap agresivitas pajak. Sebentar. Oke, jadi hipotesis yang pertama adalah kebijakan dividen berpengaruh terhadap tingkat agresivitas pajak pada perusahaan sektor energi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Yang kedua adalah pertumbuhan penjualan memiliki pengaruh terhadap agresivitas pajak pada perusahaan sektor energi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Yang ketiga, komite audit berpengaruh terhadap agresivitas pajak dan perusahaan sektor energi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Keempat adalah komite audit dapat memperkuat atau memperlemah pengaruh terhadap kebijakan dividen. Kelima atau terakhir adalah komite audit dapat memperkuat atau memperlemah pengaruh pertumbuhan penjualan. Next, ada kerangka literatur. Jadi kerangka literatur di sini menggambarkan kebijakan dividen dan juga pertumbuhan penjualan sebagai variabel independen. Lalu komite audit ini sebagai variabel moderasi dan agresivitas pajak sebagai variabel dependen atau variabel yang dipengaruhi. Next, ada metodologi penelitian, yaitu desain dan juga sampel. Nah, jadi pendekatan dan juga teknik yang pertama, penelitian itu mengadaptasi pendekatan kuantitatif asosiatif untuk mengetahui hubungan pengaruh antar variabel dengan mengambil sampel menggunakan teknik purposive sampling yang memilih sampel sesuai karakteristik spesifik tujuan penelitian. Nah, adapun kriteria sampel dalam penelitian ini adalah yang pertama, perusahaan sektor energi yang terdaftar di BI atau Bursa Efek Indonesia selama periode studi ini dilakukan, yaitu 2020 hingga 2025, secara rutin menerbitkan laporan keuangan tahunan yang diaudit, memiliki kelengkapan data terkait seluruh variabel penelitian yang digunakan, serta yang terakhir tidak dikeluarkan dan dari daftar pencatatan atau TESLink selama periode penelitian. Sumber data yang digunakan adalah data sekunder, yaitu memanfaatkan informasi dari laporan keuangan audit yang sudah diaudit emiten sektor energi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia atau BI. Yang kedua adalah metode pengumpulan, yaitu proses pengumpulan data dilakukan secara daring atau online melalui situs resmi BI dari halaman resmi masing-masing
emiten atau perusahaan. Yang terakhir adalah ekstraksi dan juga analisis, yaitu data angka dan informasi indikator yang diekstraksi dan ditabulasi ke dalam Microsoft Excel untuk pengolahan statistik yang lebih lanjut. Oke, kita next, definisi operational variable. Kita akan memaparkan indikator pengukuran untuk setiap variabel penelitian serta skala yang digunakan untuk kualifikasi. Yang pertama ada agresivitas pajak. Definisinya adalah kegiatan manipulasi penghasilan kena pajak melalui perencanaan atau penghindaran pajak. Yaitu dalam penelitian ini dapat diukur menggunakan ETR, yaitu total rumusnya ETR total pajak dibagi dengan pendapatan sebelum pajak menggunakan skala rasio. Yang kedua adalah kebijakan dividen, memiliki definisi jumlah laba yang dibayarkan kepada investor secara berkala sebagai imbal hasil. Nah, pengukurannya menggunakan DPR, yaitu dengan rumus dividen per saham dibagi laba per saham dengan skala rasio. Yang ketiga ada pertumbuhan penjualan, yaitu peningkatan penjualan tahunan baik dalam nilai moneter maupun jumlah unit penjualan. Rumusnya yaitu dengan penjualan T dibagi penjualan T1 per penjualan T1. Nah, yang terakhir ada komite audit, yaitu dibentuk oleh Dewan Komisaris untuk mengawasi kinerja laporan keuangan. Pengukurannya yaitu menggunakan jumlah anggota komite audit atau angka absolut dengan syarat minimum 3 anggota menggunakan skala rasio. Next. Jadi teknis analisis data yang menggunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan analisis deskriptif dan juga analisis kuantitatif. Nah, analisis deskriptif menurut Sugiono 2019 mengatakan bahwa analisis deskriptif dilakukan dengan penggambaran kondisi data penelitian secara keseluruhan. Dan analisis kualitatif adalah analisis yang dilakukan dalam bentuk data kuantitatif yang diangkat ke penelitian guna mengetahui hubungan antara variabel terikat dan variabel moderasi. Sugiono 2019. Yang pertama adalah analisis regresi linear berganda, yaitu menguji pengaruh langsung variabel-variabel independen berupa kebijakan dividen, pertumbuhan penjualan terhadap agresivitas pajak atau variabel dependent. Jadi rumus yang digunakan pada analisis regresi linear berganda yaitu adalah AP atau agresivitas pajak sama dengan delta 0 ditambah beta 1 kali KDI atau kebijakan dividen ditambah B2 SG dikali IT ditambah delta UK dikali IT ditambah beta 4 kali prof atau profit kali IT ditambah beta 5 dikali size atau ukuran perusahaan dikali IT ditambah beta 6 kali AG atau agresivitas dikali IT ditambah B7 dikali V dikali IT dibagi IT. Lalu untuk yang kedua ada moderate regression analysis atau MRE, yaitu mengevaluasi bagaimana komite audit memoderasi pengaruh variabel independen terhadap agresivitas pajak melalui interaksi. Adapun rumusnya adalah AP agresivitas pajak sama dengan delta 0 ditambah beta 1 dikali KDI dikali IT ditambah beta 2 dikali SG IT ditambah beta 3 ditambah UK IT ditambah ditambah beta 4 dikali KDI IT dikali ditambah UK dikali IT ditambah beta 5 dikali SG IT ditambah beta 6 dikali KA IT ditambah UK dikali UK IT ditambah delta 7 kali prof IT kali ditambah delta beta 8 kali size ditambah dikali IT ditambah beta 9 kali AGE dikali IT lalu ditambah beta 10 kali lagi kali IT lalu dibagi dengan IT. Sekian presentasi dari saya mengenai pemaparan proposal penelitian saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.